Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Hanifah Kurniasih akan menyampaikan aksi nyata tentang topik kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka ada dua modul. Modul 1 tentang makna kurikulum dalam pendidikan. Yang kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Mari kita simak bersama-sama. Modul 1. Makna kurikulum dalam pendidikan. Apa itu kurikulum? Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid atau titik awal sampai akhir belajar murid. Arti lain kurikulum dalam pengertian sempit secara bahasa, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia, perubahan kurikulum sering terjadi. Beberapa tahun terakhir ini yang kita kenal, perubahan kurikulum mulai dari KTSP berubah menjadi K13, dari K13 yang terbaru sekarang berubah menjadi kurikulum merdeka. Lantas, mengapa harus ada perubahan kurikulum? Mari kita bahas secara lebih detail. Kurikulum bersifat dinamis atau mengalami perubahan. Alasan dari perubahan kurikulum yaitu kurikulum harus mampu menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tantangan zaman yang semakin modern akan membawa peserta didik pada perkembangan teknologi dan tuntutan kehidupan masa depan yang lebih kompleks. Kurikulum harus mampu menjawab dan menyesuaikan kebutuhan dari peserta didik di masa mendatang sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu kurikulum merdeka. Prinsip pembelajaran kurikulum merdeka yaitu menggunakan prinsip pembelajaran paradigma baru. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, serta mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Pada pembelajaran versi kurikulum merdeka, terdapat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dibagi dalam beberapa fase. Setiap fase memiliki tingkatan kompetensi yang bertahap, sesuai dengan tahapan perkembangan murid yang berdasar pada teori Piaget. Selain menggunakan atau mengacu pada tahap perkembangan pada teori Piaget, penyusunan capaian pembelajaran juga menggunakan teori belajar konstruktivisme yang menjelaskan bahwa belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Adapun tujuan dibaginya capaian pembelajaran ke dalam beberapa fase di dalam pembelajaran versi kurikulum merdeka, yaitu memberikan rentang waktu yang lebih leluasa kepada murid, selanjutnya memberikan waktu yang lebih fleksibel kepada guru. Pembelajaran paradigma baru pada kurikulum merdeka sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan murid masa kini. Selain itu, juga disesuaikan dengan teori perkembangan atau tahapan perkembangan peserta didik, serta teori pembelajaran yang konstruktivisme.